Audio Jungle. Scene pun berpindah di bandara kota Songshan. Terlihat Su Haoran sedang mengantar kepergian Leng Xiaoqian dan ibu mertuanya. Leng Xiaoqian pun berkata, "Dokter Jenius Su, apa kamu tidak tertarik dengan orang yang membuatku tersihir? Kenapa kamu tidak bertanya kepadaku?" Su Haoran pun menjawab, "Aku hanya bertugas menyembuhkan, aku tidak seharusnya memedulikan hal lainnya." Leng Xiaoqian berkata, "Dokter Jenius Su, maaf. Tapi, kamu sudah membuat masalah. Orang itu adalah salah satu pimpinan dari Asosiasi Dewa Kegelapan di Jepang. Namanya Black Widow." Su Haoran pun menjawab, "Aku tahu dia terluka parah setelah aku mengusirnya. Dia tidak akan mencariku sendiri, sebaliknya kamu dan keluargamu berhati-hatilah." Ibu mertua Su Haoran pun bertanya, "Haoran, apa kamu bisa menghadapi orang itu?" Su Haoran pun menjawab, "Tidak masalah, Ibu, kamu tidak perlu khawatir padaku. Benar juga, kamu adalah murid Tuan Huan Cheng, kamu bisa menghadapi apapun. Tapi, semalam kalian tidak melakukan apa-apa bukan? Kenapa saat Xiaoqian mengatakannya mukanya memerah?" Ucap ibu mertua Su Haoran. Su Haoran pun menjawab, "Tentu saja tidak ada apa-apa." Ia juga berkata di dalam hati, "Selain aku lihat dia mandi, saat bertarung aku juga lihat semuanya. Apa boleh buat aku tidak sengaja?" Seketika itu ibu mertuanya menyubit pinggang Su Haoran sambil berkata, "Paling bagus kalau tidak terjadi apa-apa." Terlihat Su Haoran pun berteriak kesakitan karena dicubit pinggangnya. Ia pun berkata di dalam hati, "Hais, ternyata teknik rahasia Xinyi diwariskan. Menjadi pria memang selalu menyulitkan." Setelah itu ibu mertuanya dan Leng Xiaoqian pun meninggalkan Su Haoran. Setelah itu Su Haoran mencoba menghubungi seseorang. Ia pun bertanya, "Bagaimana persiapan kalian?" "Kami sedang bersiap, bos." "Tenang saja," ucap salah satu pasukan khusus Menghu. Beberapa dari mereka pun berkata, "Dengan senjata ini, tank tidak bisa masuk. Aku paling suka bertarung dengan iblis. Dengan senapan sniper anti-material, siapapun lawannya. Kami tidak akan takut, bos." "Cepat, suruh mereka datang. Aku paling suka menggunakan semprotan untuk mengucapkan selamat datang kepada musuh. Aku suka Uzi, 1500 peluru per menit, luar biasa. Peralatan di negara M langka, biarkan aku mencobanya kali ini." Qiao Yili juga ikut berkata, "Aku tidak percaya mereka masih akan bisa menerbangkan pesawat untuk mengebom negara Hua. Siapapun yang datang, aku tidak takut. Aku punya 3 RPG di mobil, ayo bantu aku bawa masuk ke sini." Salah satu pasukan khusus Menghu pun menjawab, "Apa, RPG? Aku mau ikut denganmu. Aku sudah biasa melihat adegan seperti ini." Tiba-tiba aku merasa sedikit kasihan dengan asosiasi itu, ucap Tang Xinyi. Seketika itu telepon Tang Xinyi pun berbunyi. Ia pun mengangkatnya. Sekretarisnya pun berkata, "Presdir Tang, cepat kemari. Presdir Tian terbunuh di rumah." Tang Xinyi pun terkejut mendengar perkataan sekretarisnya. Scene pun berpindah di rumah Presdir Tian. Terlihat seorang polisi sedang menyelidiki kasus pembunuhan keluarga Presdir Tian. Tang Xinyi pun tak kuasa melihat keluarga Presdir Tian yang terbunuh. Ia pun berkata, "Keterlaluan, mengapa sampai anak kecil juga tidak dilepaskan?" Sambil menangis dan memeluk Su Haoran. Petugas polisi pun berkata, "Tidak ada sidik jari di tempat kejadian. Sangat bersih, seolah-olah dilakukan oleh profesional. Hanya ada simbol di dinding, ini pasti ditinggalkan oleh si pembunuh." Terlihat Su Haoran hanya terdiam tak berkata. Ia pun mengaktifkan mata langitnya untuk memeriksa. Kedua polisi itu pun berkata, "Ini tanda salib, hanya simbol ini yang ditinggalkan." Su Haoran pun berkata di dalam hati, "Salib hitam terbalik, Asosiasi Dewa Kegelapan. Padahal hanya satu orang yang bersalah, tapi mereka melibatkan satu keluarga. Aku telah menganggap kalian sebagai musuh saat berhadapan dengan kalian semuanya. Tapi, berani-beraninya kalian membunuh satu keluarga karyawanku. Aku, Su Haoran tidak akan melepaskan kalian dengan mudah. Dan aku akan membuat kalian ingat dengan pembalasanku selamanya." Scene pun berpindah di distrik militer Dongbei.
Su Haoran pun menemui Kapten Zhang. Su Haoran pun berkata, cari sarang persembunyian asosiasi Dewa Kegelapan. Kapten Zhang pun menjawab, pihak militer pasti tidak leluasa untuk muncul dan menanggapi masalah ini. Tapi aku bisa mengenalkan seseorang padamu. Ia adalah Liu Guangda dari Biro Keamanan Nasional. Tentu saja tidak mudah berurusan dengan Biro Keamanan Nasional. Tapi, kalau kamu, tentu saja tidak akan mengalami kerugian dimanapun itu. Su Haoran pun menjawab, kalau begitu, terima kasih Kapten Zhang. Jangan bilang terima kasih padaku, latih saja Menghu dengan baik, itu sudah cukup. Ucap Kapten Zhang. Xin pun berpindah di sebuah taman kota Songshan. Terlihat Su Haoran sedang menemui Liu Guangda dari Biro Keamanan Nasional untuk mencari info persembunyian asosiasi Dewa Kegelapan. Liu Guangda pun berkata, alamat persembunyian personil asosiasi Dewa Kegelapan yang ada di kota Songshan. Kamu adalah pemegang saham grup Tang, aku bisa mengerti. Meskipun kamu dikenalkan oleh Kapten Zhang, namun aku juga tidak bisa menggunakan kekuatan orang banyak untuk mengurus urusan pribadimu begitu saja. Tapi, dengan kemampuan dan identitasmu, kita bisa saling bantu untuk mencapai solusi untuk kedua belah pihak saling diuntungkan. Dengan begitu aku juga akan mudah untuk memberi penjelasan. Negaraku memiliki seorang pakar genetik yang sangat hebat dan telah diculik. Kami mendapatkan kabar bahwa dia disekap di kota Selanda. Sebuah organisasi teroris. Kejahatan adalah area di mana kamu bisa bangkit, jadi kami ingin minta bantuanmu untuk menyelamatkannya. Su Haoran pun berkata, Selanda, boleh, tapi kamu tolong sekalian bantu aku satu hal lagi. Bocorkan berita kepergianku ke Selanda pada Asosiasi Dewa Kegelapan dengan tidak sengaja. Liu Guangda pun menjawab, baiklah, aku jadi tahu kenapa Kapten Zhang menyukaimu. Xin pun berpindah di area villa pinggiran kota Songshan. Liu Guangda pun berkata, kamu tidak ke sana. Su Haoran pun menjawab, tunggu sebentar lagi, aku sudah berjanji pada Kapten Zhang untuk melatih beberapa prajurit ini. Ini adalah kesempatan yang jarang ada, jadi biarkan mereka mencoba dulu. Liu Guangda berkata, kamu tidak takut, mereka berenam tidak mampu melakukannya. Yang ada di sarang persembunyian itu semuanya adalah para Master Lo. Su Haoran pun menjawab, jika mereka bahkan tidak bisa menghadapi sekelompok master ini, maka mereka tidak layak disebut Raja Tentara. Liu Guangda berkata, jangan menunda-nunda terlalu lama. Beberapa saudaraku sedang membantumu melindungi tempat ini, di sini adalah negara Hua. Seketika itu Su Haoran mengaktifkan mata langitnya untuk memeriksa sesuatu sambil berkata, aduh, beberapa orang bodoh itu, ada apa? Kemana dia? Bagaimana bisa tiba-tiba ia menghilang? Ucap Liu Guangda yang terkejut melihat Su Haoran tidak ada di depannya. Terlihat salah satu pasukan yang berjaga sedang menangani penduduk lokal. Maaf, kami sedang melakukan pengambilan gambar di luar studio, jadi telah mengganggu semuanya. Suaranya begitu jelas, pasti sedang pembuatan proyek dengan modal besar ya. Ucap orang itu. Anaknya pun berkata, ayah, aku melihat ada orang yang terbang ke atap. Apa, terbang? Ucap orang itu. Pasukan yang berjaga pun khawatir dan berusaha untuk memberi alasan ke orang itu. Itu menggunakan kawat pengaman. Kami sedang syuting film CV. Jangan ke sana ya. Terdengar suara tembakan yang sangat kencang dari dalam gedung. Beberapa pasukan khusus Menghu pun berkata, ternyata kekuatan tembakannya sangat kuat. Cih, aku sudah membunuh 2 orang. Ini baru sasaran pertamamu. Satu lagi yang di toilet tidak masuk hitungan ya. Seketika itu sebuah granat dijatuhkan ke bawah oleh anggota Asosiasi Dewa Kegelapan untuk membunuh para pasukan khusus Menghu. Terlihat pasukan itu pun terkejut melihat ada granat tepat di depannya. Ia pun segera melompat untuk menghindari ledakan granat itu sambil berkata, astaga, ada granat. Ledakan besar pun terjadi sampai membuat orang yang di luar terkejut dan berkata, wah, masih ada adegan ledakan juga. Ucap seorang penduduk lokal. Pasukan penjaga itu pun menjawab, namanya juga proyek film bermodal besar. Hahaha, ini sangat berbahaya. Sebaiknya kamu bawa anakmu pulang ke rumah saja. Untung saja aku sudah memberitahu hal ini pada polisi. Tapi soal ledakan ini, biar Kapten Zhang yang membayar biaya perbaikan saja.
ucap Liu Guangda yang menunggu di dalam mobil. Terlihat Su Haoran yang berada di atas gedung. Ia pun mengaktifkan mata langitnya sambil berkata, "Aduh, apa ini yang namanya Raja Tentara?" Terlihat di dalam gedung salah satu pasukan khusus Meng Hu pun berkata, "Sial, jalan ke lantai atas hanya bisa menggunakan satu tangga ini. Benar-benar dijaga dengan ketat sekali. Pintu belakang juga tidak bisa digunakan. Jendela lantai atas juga dijaga ketat." Terlihat anggota Asosiasi Dewa Kegelapan yang berjaga di atas pun berteriak, "Sialan, kalian keluarlah. Lihat saja, aku akan meledakkan kalian sambil memegang sebuah granat." Akan tetapi Su Haoran masuk dengan cara menerobos sebuah jendela. Siapa itu?" ucap anggota Asosiasi Dewa Kegelapan. Su Haoran pun mendarat dengan sempurna. Tanpa basa-basi ia langsung menyerang anggota Asosiasi Dewa Kegelapan itu. Ia pun menendang cukup keras. Sampai anggota Asosiasi Dewa Kegelapan itu terpental ke dinding cukup keras. Seketika itu granat yang ia pegang tadi, jatuh tepat di hadapannya. Ia pun terkena ledakan granat sampai tewas. "Apa yang terjadi? Apa sudah ada yang naik kemari?" ucap salah satu rekannya. Seketika itu Su Haoran melemparkan jarum akupunturnya tepat mengenai salah satu mata anggota Asosiasi Dewa Kegelapan. Ia pun berteriak kesakitan, "Ah, mataku!" Seketika itu Su Haoran mendekat dengan cukup cepat. Ia pun membanting anggota Asosiasi Dewa Kegelapan itu ke lantai, sambil mematahkan lengannya. Terlihat ia berteriak sangat kencang karena tangannya dipatahkan oleh Su Haoran. Su Haoran menyadari ada seseorang sambil berkata, "Yang ada di toilet, jika tidak ingin buta dan patah tangan seperti dia, keluarlah dengan patuh." Seketika itu seorang gadis cantik keluar dari toilet dan menjawab, "Jangan bunuh aku tidak membawa senjata." Sambil gemetaran, Su Haoran pun bertanya ke mereka berdua, "Di antara kalian berdua, siapa yang lebih tahu tentang Asosiasi Dewa Kegelapan?" Gadis cantik itu pun menjawab, "Kurang lebih, kami berenam yang bersembunyi di sini dari angkatan yang sama." Su Haoran pun berkata sambil mengambil senapan AK, "Kalau begitu, aku beri kalian satu kesempatan. Aku cuma butuh satu orang untuk menjawab pertanyaanku. Tentu saja, orang yang menjawab pertanyaanku dapat tetap hidup, yang satu lagi harus mati. Apakah nona muda cantik ini yang ingin hidup? Atau tuan yang buta sebelah dan patah tangan yang hidup? Tentu saja, kalian juga boleh mencoba bersama-sama melawanku, baru dibunuh olehku. Kalian pilih sendiri dan lakukan sendiri." Pria anggota Asosiasi Dewa Kegelapan itu pun berkata ke rekannya, "Jangan dengarkan dia, dia pasti akan membunuh kita." Gadis cantik itu pun terkejut dan kebingungan. "Kini hanya tinggal kalian berdua, juga hanya ada satu jalan hidup. Pilihannya tidak sulit," ucap Su Haoran. Gadis cantik itu pun berkata, "Apa, jalan hidup?"